Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Farezi dari kelas B Teknik Informatika. Nah, di sini saya ingin membuat sebuah tugas dari mata kuliah probabilitas dan statistik, yang mana di tugas kali ini diperintahkan untuk membuat video penjelasan analisis data dengan regresi linear 3 variabel dengan mencari data dari penelitian yang sejenis. Boleh potongan dari data penelitian atau kemudian analisislah data tersebut dengan regresi linear 3 variabel. Sumber data ditampilkan dan dijelaskan pada video rekaman. Nah, di sini saya sudah menemukan data yang akan saya lakukan analisis regresi linear berganda, yaitu pada jurnal Peramalan Produksi dengan Metode Regresi Linear Berganda. Di sini saya sudah mendapatkan sebuah tabel data yang mana data di sini terdapat ada 11 data. Saya sudah mengisi data-data tersebut dan memasukkannya ke dalam Excel. Dengan data pertama periode, total produksi yaitu Y, jumlah kerusakan mesin itu X1, harga baku X2, jumlah tenaga kerja X3, dengan di PDF jurnal berganda ini di halaman 84. Nah, setelah semua data saya masukkan ke dalam Excel, selanjutnya saya lakukan pengisian data pada X1Y, X2Y, X3Y, X1, X2, X1, X3, X1, X2, X3, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, dan X3 pangkat 2. Saya mulai dari X1Y dengan cara sama dengan X1 kali Y, X1 kali Y, kali Y, enter. Nah, dapat hasilnya segini. X1 X1 itu C5 dikali Y itu B5. Betul, oke. Kemudian kita tarik. Nah, dapat semuanya segini. Maka selanjutnya X2 dikali Y sama dengan X2 dikali Y. Oke, enter. Nah, dapat segini. 11 maksudnya. X2 kali Y, ya betul. Y tambah 11. Oh, karena ini kebanyakan jadi kayak gitu ya. Oke. Emang kayak gitu ya. X2 kali Y. Iya kan? Enter. Oke, kemudian kita panjangin. Nah, dapat hasilnya segini. Kemudian X3 kali Y. Nah, kemudian kita tarik ke bawah dan hasil segini. Kemudian X1 kali X2, X1 dikali X2, enter. Nah, dapatnya segini ya guys. Kita tarik. Nah, kemudian X1 kali X3 kali X3, enter. Nah, dapat kita tarik dan jumlahnya segini. Kemudian X2 kali X3, enter. Nah, dapatnya segini. Kemudian kita tarik dan selanjutnya X1 ke pangkat 2. X1 mana X1? X1 pangkat 2 457. X1 nya tadi berapa? X1 nya 24 di pangkat 2, dapatnya 576. Oke, kali 416. Oke, kita tarik dan segini. Kemudian X2 kali 2. Dapatnya segini.
Ini berbentuk seperti ini mungkin karena angkanya kebanyakan ya guys, jadinya ada E tambah 15 gitu. Oke, kita tarik dan kemudian X3. Oke, jadi makin enter. Nah, kita dapat semua datanya kan. Nah, kemudian kita lakukan menentukan matrik A, matrik A1, A2, A3, dan A4. Sini kita lihat contoh ini dari ini ditentukan dengan bagian kolom pertamanya N sigma X1 Point captured. sigma X2 sigma X1 kuadrat data berjumlah 12 sigma X1. Nah, matrik A ini ditentukan dengan bagian kolom pertamanya N sigma X1, sigma X2, sigma X3 hingga matriks ke kolom keempatnya sampai sigma X3 pangkat 2. Kita ikuti. Untuk N-nya 12, data berjumlah 12, sigma X1 kemudian sigma X1 jumlahnya dan sigma X2 berikutnya sigma X3 kemudian sigma X1 lagi sigma X1 lagi, oke. Sigma X1, oke. sigma X1 kuadrat Sigma X1 kuadrat. kemudian sigma X1 kali X2 berikutnya sigma X2 kali X3 sama dengan sigma X2 kali X3 ini X2 kali X3 enter. Sigma di kolom ketiga sigma X2 kemudian sigma X1 kali X2 berikutnya sigma X2 kuadrat sigma X2 kuadrat sigma X2 X3 ini sigma X2 X3
Lanjut ke kolom yang keempat, sigma X3, kemudian sigma X1 kali X3, sigma X2 kali X3, sigma X2 kali X3, sigma X3 kuadrat, sigma X3 kuadrat. Ini untuk matriks A. Kemudian matriks H, ya, ini matriks H. Diambil dari sigma Y, kemudian sigma X1Y, selanjutnya sigma X2Y, dan sigma X3Y. Nah, pastikan data ini sudah benar, baru kita maju. Juga matriks berikutnya. Berikutnya untuk menentukan matriks A1, A2 sampai A4 didapatkan dengan menukarkan, kalau A1 kita tukarkan nilai kolom A, kalau A matriks berikutnya. Berikutnya untuk menentukan matriks A1, A2 sampai A-nya. Berikutnya untuk menentukan matriks A1, A2 sampai A-nya. Berikutnya untuk menentukan matriks A1, A2 sampai A4 didapatkan dengan menukarkan, kalau A1 kita tukarkan nilai kolom A dengan nilai matriks H. Untuk matriks A1 berarti kita menukarkan kolom pertama dari matriks A ini dengan nilai matriks H. Nilai kolom yang lainnya tetap kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. X3Y. Nah, pastikan datanya untuk menentukan matriks A1, A2 sampai A4 didapatkan dengan menukarkan, kalau A1 kita tukarkan nilai kolom A dengan
nilai matriks H. Untuk matriks A1 berarti kita menukarkan kolom pertama dari matriks A ini dengan nilai matriks H. Nilai kolom yang kolom 3. Berikutnya untuk matriks kolom kedua, berarti kita mempertukarkan nilai kolom kedua dari matriks A dengan nilai dari matriks H. Untuk kolom ketiga dan kolom keempatnya sama. Begitupun dengan matriks A3, berarti kita mempertukarkan kolom yang ketiga. Kolom yang ketiganya didapat dari nilai H. Kolom yang dikeluarkan. Begitupun dengan matriks A3, berarti kita mempertukarkan kolom yang ketiga. Kolom yang ketiganya didapat dari nilai H. Dan kolom keempatnya tetap ya. Ini bisa sekali jalan kita menarik copy paste-nya. Kemudian untuk matriks A4 berarti kita mengganti kolom yang keempat dengan matriks 4. Berarti kemudian untuk matriks A4 berarti kita mengganti kolom yang keempat dengan matriks dari matriks H. Ya, ini supaya praktis, sekali copy dan ditarik. Pastikan Anda mengarahkan ke kolom dan baris yang tepat. Oke, kemudian kita lanjut ke matriks determ. Kemudian disorot matriks A ini, matriks A saja, tidak
masuk matriks H. Enter. Kemudian untuk matriks A1, matriks A2 sama dengan M determ determinan A3 untuk determinan A3 M determ kemudian determinan A4 sama dengan M determ A2. Rumusnya adalah untuk B1 determinan A1 dibagi dengan determinan A. Lanjut dengan determinan A2 dibagi dengan determinan A untuk nilai B2. Kemudian determinan determinan A3 dibagi dengan determinan A untuk mendapatkan nilai B3. Dan determinan A4 dibagi nilai A untuk menentukan nilai B4. Nah, dari nilai B yang didapatkan, kita bisa memproses untuk menemukan pola dari regresi berganda. Polanya adalah Y sama dengan B1 ditambah B2 kali X1 ditambah B3 kali X2 ditambah B4 kali X3. B2 kali X1 ditambah B3 kali X2 ditambah B4 kali X3. Maka kita akan pecah-pecah di sini. Untuk B1 kita arahkan ke nilai B1 yang sudah kita dapatkan ditambah di sini nilai untuk B2 sama dengan B2 dikali nilai B2 dikali nilai X1 ditambah nilai B3 sama dengan nilai B3 dikali X2. Kita lakukan seperti ini supaya bisa digunakan angkanya. Berikutnya untuk X3 kita kalikan dengan B4. Dikali X3.
Nah, pola yang didapatkan ini kita cobakan untuk menguji nilai X1, X2, X3 yang baru. Misalnya data yang ke-13 adalah X1-nya 70, nilai ujian 70, membolos 2 kali, dan nilai kuis 80. Berapakah nilai akhirnya? Kita gunakan pola di atas, nilai B1, pola X1. Pola yang didapatkan ini kita cobakan untuk menguji nilai X1, X2, X3 yang baru. Misalnya data yang ke-13 adalah X1-nya 70, nilai ujian sigma X1, B2, B4, 2 tambah dengan B4. Nah, pola yang didapatkan ini kita cobakan untuk menguji nilai X1, X2, X3 yang baru. Misalnya data yang ke-13 adalah X1-nya 70, nilai ujian 70, membolos 2 kali, dan nilai kuis 80. N-nya kita nilai B2 dikali X2 ditambah dengan B3 dikali B4 ya, ini di B1. Kita gunakan pola di atas, nilai B1 ditambah dengan nilai pola B2 dikali dengan nilai X1 ditambah dengan B2 dikali X2 dengan B2
dikali X2 ditambah dengan B3 dikali B4 ya, ini B1, B2, B3, B4 dikali X3. Oke. Nah, ini kira-kira nilai yang akan didapatkan Kali X2 X2 X3 itu sama dengan dapat dengan nilai, kita rubah nilainya, misalkan nilai ujiannya 60 dan nilai kuisnya 60. kita ubah nilai X1 nya, kita ubah nilai X1 nya kita ubah menjadi 28. Ini kita ubah. Maka akan diprediksi mendapatkan nilai 83. Nah, ini menggunakan cara yang manual atau cara yang perhitungan Excel. Kita akan cobakan pada perhitungan yang otomatis menggunakan data analisis. Kali ini saya gunakan pada Excel Mac, nantinya akan saya ganti. So good, banyak nutrisinya. Kumpulin koleksinya. Koleksiku banyak, kamu lebih baik. So good. Lama nunggu hasil trading cair? Makanya trading forex di MIFX. Bisa trading mulai dari 500.000, pencairan dananya secepat itu. Bisa cair di hari yang sama. Di MIFX cairin dana semudah itu. Ini kita sorot data, ada data analisis ya, go dan OK. Muncul seperti ini add-ins. Nah, muncul seperti ini add-ins. Kita cek, ambil analisis toolpack. Kita melakukan data analisis, yaitu dengan cara kemudian regresi, kemudian tarik datanya, oke, kemudian tarik data X-nya, oke, tekan oke. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, sudah jadi. Nah, ya. Nah, sudah jadi. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.